Supriyani, mahasiswi keperawatan semester 7 di Sikas Wijaya Wisara Bogor. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menghakting atau menjahit luka. Sebelum melakukan tindakan keperawatannya, mari kita simak dulu penjelasannya ya. Jadi, menjahit luka itu adalah suatu tindakan untuk mendekatkan tepi luka dengan benang sampai sembuh dan untuk menahan beban fisiologisnya. Tujuannya itu adalah untuk mempercepat penyembuhan luka dan mencegah terjadinya infeksi pada luka. Indikasinya itu yang pertama untuk luka superficial atau luka terbuka, kemudian ada luka bersih dan luka operasi. Kontraindikasinya itu adalah penjahitan tidak dilakukan atau ditunda penjahitannya untuk melihat atau mengawasi terjadinya nekrosis. Baik, kita simak dulu ya videonya. Nama saya Suster Upi Supriyani. Di sini saya akan menghakting atau menjahit luka pada kaki ibu ya. Soalnya di sini ada luka habis kecelakaan ya, ada luka robek. Jadi yang mengharuskan untuk melakukan tindakan menjahit luka. Bagaimana ibu? Apakah ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik ibu, saya membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 30 menit. Apakah ibu bersedia? Ya. Baik ibu, saya ambil alat-alatnya dulu ya. Ya. Jadi alat yang digunakan untuk hacking itu yang pertama ada bengkok untuk menaruh sampahnya, kemudian ada cairan NaCl untuk membersihkan luka, ada 2 kom kecil, ada busa sebagai pengganti lukanya ini, kemudian ada mikropor, ada betadine, ada cairan lidocain untuk menganestesi luka atau membuat baal pada lukanya, kemudian ada squid 3 cc, ada jarum untuk menjahit dan benang menjahit, kemudian ada handscoon. Kemudian di sini di bak steril instrumennya ada kasa steril, ada gunting perban, kemudian ada pinset surigis, terus kemudian ada pinset anatomis dan gunting hacking. Nah, kita menggunakan handscoon terlebih dahulu. Kemudian kita langsung bersihkan menggunakan alkohol swab lagi pada area untuk menyuntikkan anestesinya. Ibu dibersihin lagi ya lukanya. Sudah selesai, setelah itu kita langsung melakukan anestesi menggunakan lidocain, squid yang sudah dimasukkan lidocain ya. Ibu ini udah dimasukin dulu ya buat baalnya. Agak sakit ya Bu ya, tahan bentar ya Bu. Kemudian lakukan anestesi yang sama pada sisi sebelahnya. Jika sudah dilakukan anestesi, kemudian kita lakukan setelah dilakukan anestesi selama 30 detik, kemudian kita cek menggunakan pinset untuk menanyakan kepada ibunya apakah masih ada rasa sakit pada lukanya atau tidak. Baik, bagaimana Bu, masih kerasa nggak Bu sakitnya? Sudah tidak kerasa ya Bu ya, berarti jika sudah tidak kerasa itu anestesinya sudah berhasil. Kemudian kita langsung melakukan tindakan hacking. Kita langsung melakukan hacking. Ibu ini dimasukin dulu ya, dijahit dulu lukanya. Kemudian kita langsung melakukan simpul penguncian. Kemudian kita langsung lakukan
tisu. Salep sesuai dengan anjuran dokter. Ibu ini dikasih salep dulu ya, biar lukanya cepet kering ya. Setelah itu kita perban menggunakan kasa steril. Dan kita akan menggunakan mikropor. Ibu, tindakannya sudah selesai. Bagaimana Ibu setelah saya jahit lukanya? Masih terasa nyeri ya Bu ya? Baik Ibu, saya kembali ke ruangan terlebih dahulu ya. Jika Ibu membutuhkan sesuatu, bisa pencet tombol yang ada di samping Ibu atau menyuruh keluarganya untuk datang ke ruang perawat ya Bu ya. Baik, permisi Ibu. Assalamualaikum. Kemudian kita pasang perak terlebih dahulu. Maaf ya Bu ya, diangkat dulu tangannya, kita pasangkan peraknya. Kemudian kita melepaskan perban menggunakan kapas alkohol atau alkohol swab agar saat dilepaskan perbannya itu tidak terasa sakit. Kemudian kita ambil pinset untuk melepaskan perbannya secara perlahan. Setelah perbannya sudah lepas, kemudian kita kaji keadaan lukanya itu, lubor, kalor, dan dolornya. Setelah itu, lalu kita lepaskan jahitannya, benang jahitannya menggunakan gunting up hacking dan menggunakan pinset dari atas terlebih dahulu. Setelah itu, kita bersihkan luka menggunakan kasa yang sudah diberikan cairan NaCl. Kemudian kita ganti handscoon bersih menjadi handscoon steril. Setelah itu, kemudian kita berikan salep yang sesuai dengan anjuran dokter.